Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jimiati. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang barisan aritmetika. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari barisan aritmetika. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmetika atau UN. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Di sini ada gambar kubus ya. Di sini 1 kubus, 2, 3 kubus, ini 4, selanjutnya adalah 5 kubus. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan barisan bilangan, yaitu barisan bilangan asli. Nah, anak perhatikan barisan ini mempunyai beda yang tetap, yaitu 1. Ya, jadi 1 ditambah 1 menjadi 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 4. Jadi selisihnya atau bedanya tetap, yaitu 1. Selanjutnya, perhatikan di sini ada gambar segitiga. Pada barisan yang pertama, ini suku yang pertama, 1 segitiga, ini sisinya, banyak sisinya ada 3. Pada 2 segitiga, berarti jumlah sisinya semua, banyak sisinya ada 6. Begitu seterusnya, pada suku yang ketiga, segitiganya ada 3, jumlah sisinya ada 9. Sehingga 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ini adalah merupakan barisan yang mempunyai beda yang tetap, yaitu 3. Jadi kita lihat ya, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12, 12 tambah 3, 15. Jadi bedanya selalu tetap, yaitu sebesar 3. Nah, barisan yang dengan ciri-ciri seperti ini ya, yang mempunyai beda yang tetap, ini dinamakan dengan barisan aritmetika. Definisinya, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap 2 suku yang berurutan adalah sama. Jadi cirinya adalah mempunyai beda yang tetap. Kalau kita menyatakan dalam notasi ya, beda itu atau selisih dilambangkan dengan huruf B, itu adalah hasil dari suku kedua dikurang suku pertama ya, atau suku ketiga dikurang suku kedua, begitu seterusnya. Itu adalah dilambangkan dengan beda atau B. Nah, sekarang jika kita mempunyai barisan aritmetika ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke N, maka kita bisa menemukan aturan untuk menemukan rumus suku ke N-nya ya. Dengan aturan sebagai berikut. Nah, perhatikan, suku pertama itu disimbolkan dengan huruf A ya, dengan huruf A kecil. Nah, karena tadi suku kedua itu adalah ditambah dengan beda, ya, maka ditulis suku kedua itu adalah U1 ditambah 1B. Kemudian suku ketiga itu berarti U2 ditambah dengan B ya. Nah, U2-nya kita substitusi dengan yang di atas ini. Ya, jadi kita tambahkan U1 ditambah ini 1B ditambah B menjadi 2B. Ini adalah suku ketiga. Suku keempat sama ya, suku keempat itu berarti U3 ditambah B. Nah, U3-nya tadi kita ganti dengan yang ini. Ya, U3-nya kita substitusi, yaitu U1 ditambah 2B. 2B ditambah lagi dengan B, sehingga menjadi 3B. Sehingga U4 itu adalah U1 ditambah 3B. Begitu seterusnya. Nah, Nana bisa memperhatikan di sini ketika dia 2, di sini 1B. Ketika 3, di sini 2.
ketika suku keempat, koefisien B-nya 3. Ketika U5, koefisien B-nya 4. Nah, berarti kita bisa melihat selisihnya adalah 1. Sehingga kalau di sini N, berarti di depannya ini, di koefisien B-nya adalah N dikurang 1. Ini adalah rumus untuk UN-nya ya. Jadi UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut ya. Sehingga UN, rumus ya, suku ke N-nya, barisan aritmetika, rumusnya adalah A, U1 itu adalah A, suku pertama, ditambah N dikurang 1 dikali B. Dimana A-nya ini suku pertama, B-nya adalah barisannya. Sedangkan N ini menandakan banyak sukunya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Tentukan beda dan suku ke-20 dari barisan bilangan 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, dan seterusnya. Kita cari dulu, berarti suku pertamanya 4, bedanya kita kurangkan ya, bisa 1 dikurang 4, itu negatif 3, bisa juga misalkan min 5 kurang min 8 dikurang negatif 5, juga sama hasilnya negatif 3 ya. Atau min 2 dikurang 1 juga sama min 3. Selanjutnya kita cari suku ke-20. Nah, menggunakan rumus suku ke N tadi ya. A ditambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi, kita ganti A. N-nya ya, A-nya kita ganti 4. N-nya kita ganti 20. B-nya kita ganti negatif 3. Kita sederhanakan. 20 kurang 1. Nah, langkah selanjutnya, Nana, seperti ini. Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah 19 dikali negatif 3 ya. Jangan 4 tambah 19, tapi yang perkaliannya dulu ya, yang diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga 19 dikali negatif 3, ini negatif 57. Kemudian kita tambahkan dengan 4, sehingga hasilnya negatif 53. Selanjutnya, contoh berikutnya, contoh kedua. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika dengan suku pertamanya A 500 dan bedanya adalah 500. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Jadi anak-anak di sini suku pertamanya 500, bedanya itu adalah 500 juga. Nah, kita akan menemukan suku yang ke-6. Jadi berapa banyak ditabung Siti pada hari ke-6. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Di sini diilustrasikan seperti berikut ya. Jadi U1-nya 500, maka ketika U2 U1 tambah 500. Ketika U3 berarti U2 tambah 500 ya. Begitu seterusnya, ketika hari yang ke-6 berarti U5 suku ke-5 ditambah 500. Nah, ya. Masukkan ke rumusnya, suku ke-6 berarti A-nya ini diganti dengan 6, A-nya diganti tetap A ya. R-nya diganti 6 ya. 6 dikurang 1 menjadi 5B ya. Jadi suku ke-6 itu bisa ditulis juga A ditambah 5B. Kemudian kita ganti A-nya 500, B-nya 500. Anak-anak kalikan dulu ini, 5 kali 500, 2.500. Kemudian ditambahkan 500. Sehingga tabungan Siti pada hari ke-6 itu adalah 3.000 rupiah. Gimana? Sampai sini udah bisa dipahami ya, penjelasan Ibu. Jadi itu adalah bagaimana menentukan, mencarikan rumus suku ke N dan menentukan suku ke N-nya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan ke latihan soal. Ibu akan menyiapkan pen tabletnya dan juga bisa menyiapkan ya peralatan tulisnya. Tetap semangat ya. Bagus.